Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ditakdirkan oleh Allah masih bisa ketemu kembali dalam rangka kajian rutin, tepatnya kuliah umum di setiap sebulan sekali di Lembaga Lipikinas secara online. Pada pertemuan kali ini materinya ada hubungannya dengan Ramadan. Maka dari itu diletakkan jadwalnya mendekati Ramadan. Agar kita ada kesiapan secara fisik maupun secara keimanan, secara motivasi semangat dalam beribadahnya. Diharapkan setelah mengikuti kajian malam ini kita semakin merasa senang dengan adanya bulan Ramadan. Judulnya adalah kuliah umum di ruang kelas tematik LP Kinas. Karena di LP Kinas ada dua kategori kelas. Ada kelas reguler, ada kelas tematik. Bedanya kalau kelas reguler itu materi pelajarnya belajar ilmu alat. Ilmu alat nahwu sorof balago. Dari kelas tingkatan paket satu, paket 2 sampai paket 9 ke atas. Itu yang kelas reguler. Pertemuannya ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, ada seminggu 3 kali. Pertemuan secara kelas online. Yang kedua ada kelas tematik, karena yang sifatnya umum. Jadi yang masuk ruang tematik bercampur, ada yang Jamal Bikinas, ada yang mereka dari luar yang diundang oleh Bikinas untuk mengikuti kajian karena bersifat umum. Judulnya adalah akan kita ungkap hikmah dari lafadz yang berbunyi mudkholan kariman yang diartikan tempat masuk yang mulia. Mudkholan kariman tempat masuk yang mulia. Nanti ilustrasi gambarnya ini kita pakai sebagai kesimpulan dari materi yang berhubungan dengan lafadz mudkholan kariman. Pertama, kita buka dulu ayat yang ada muatan kalimat berbunyi mudkholan kariman. Tepatnya tercantum di surat An-Nisa ayat 31. An-Nisa ayat 31. Saya baca per kalimatnya ya. Yang pertama, in artinya jika boleh, apabila juga boleh. Ini saya baca perkata seperti belajar tingkatan kelas paket satu lebih kinas, karena perkata. In jika, tajatani bu kalian menjauhi. Nah, kalau tingkatan kelas paket satu lebih kinas, ciri pelakunya kalian tak wali. Kalau tingkatan kelas paket 7 lebih kinas, cirinya kalian yakni wawu. Lanjutannya, tajatani bu kalian menjauhi. Menjauhi apa? Kabairo. Arti aslinya yang besar-besar. Dalam kurung maksudnya dosa-dosa. Dosa-dosa besar. Matun hauna. Kalau tingkatan paket satu, ma artinya apa yang. Kalau tingkatan paket 9 ke atas, ma artinya yang. Matun hauna, yang kalian dilarang. Kalau tingkatan paket satu, cirinya kalian tak nun. Kalau tingkatan paket 7 ke atas, cirinya kalian wawu. Ini saya nerangkan mewakili beberapa tingkatan paket dia bikin nas. Matunhauna yang kalian dilarang. Anhu arti aslinya tentangnya, arti bahasnya terhadapnya. Nukafir kalau perkata kami menghapus. Kalau tingkatan paket satu ciri pelakunya kami berawalan huruf nun. Kalau tingkatan paket 7 ke atas cirinya kami domirnya mustatirun tersembunyi. Nukafir ini terjemahnya tingkatan paket 7 ke atas, paket 4 ke atas. Diartikan dalam kurung dan berkata niscaya, karena sebagai jawab. Niscaya kami menghapus. Cirinya kata kalau bernada niscaya, huruf terakhirnya sukun. Nah, nukafir niscaya kami menghapus. Ankum arti aslinya tentang kalian, arti bahasnya dari kalian. Sayiatikum kesalahan-kesalahan kalian. Ini dua kata. Sayiati ditambah kum kesalahan-kesalahan kalian. Lanjutannya wanudokhilkum dan kami memasukkan dalam kurung tambah kata niscaya. Karena lamnya sukun. Wanudokhilkum dan niscaya kami masukkan kalian. Mudokhalan kariman masuk kemana?
masuk ke mudhakhalan kariman, tempat masuk yang mulia. T. Ini arti perkalimat dari ayatnya. Sekarang kita bahas lafadz yang mudhakhalan kariman. Ini kalau dari keterangan para mufasir, salah satu terapi supaya kita itu apa mudah terhindar dari berpotensi dosa besar adalah yakni dengan pengamalan puasa. Jadi amalan puasa salah satu amalan sebagai filter bagi kita untuk mencegah diri kita tidak berbuat kabairah. Nah, ini karena salah satu terapinya adalah puasa, maka saya hubungkan nanti untuk kariman dengan tema tentang puasa. Mudhokhalan kariman tempat masuk yang mulia. Saya buka tampilan berikutnya kita bahas yang garis biru tempat masuk yang mulia. Mudhokhalan kariman. Tempat masuk yang mulia. Ini dari beberapa catatan para mufasir itu ada dua pengertian tempat. Yang pertama tempat pengertian secara fisik, yang kedua tempat pengertian secara abstrak. Abstrak berarti bermaksud komunitas atau kegolongan. Misalnya ada kalimat berbunyi Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu wahai ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang, masuklah kamu ke dalam kurung golongan hamba-hambaku, dan masuklah kamu wahai ayat Tuhan mutmainnah ke dalam surgaku. Nah, ini sama-sama perintah masuknya mengarah kepada dua hal, masuk ke dalam golongan secara abstrak, golongan hamba-hambaku yang alim soleh, yang taat beribadah, yang bertakwa. Yang kedua, masuklah ke dalam surgaku secara wujud fisiknya itu. Gitu. Di sini ada tempat masuk yang mulia. Dikarenakan di kedua tempat itulah tempat di mana ada ketenangan. Apa sih definisi tenang? Tenang adalah merasa terjamin. Itu definisi pada tenang. Apa sih tenang itu? Karena merasa terjamin. Entah terjamin keamanannya, terjamin fasilitasnya, terjamin janjinya, terjamin apapun dari pihak lain kepadanya. Barang siapa masuk kategori yang ibadi, hamba-hambaku, maka terjamin oleh Allah. Apa jaminannya tenangnya? La khaufun alaihim walahum yazanuna. La khaufun tidaklah ada rasa takut alaihim atas mereka, walahum dan tidaklah mereka yazanuna mereka bersedih hati. Nih barang siapa sudah masuk ke dalam ibadi, masuk ke dalam jannati, maka tenang. Apa tandanya tenang? Karena nggak ada la khaufun dan juga wala yahzanuna. Oh berarti tempat ketenangan cuma dua, yakni menjadi hamba-hamba Allah yang benar, hamba-hamba Allah yang taat, berbakti kepadanya, maka Allah kasih ketenangan hidupnya. Yang kedua, dia akhirat masuk dalam surga, Allah kasih ketenangan di dalam. Ini tempat masuk yang mulia, di mana kita mencari ketenangan hidup selama ini. Lanjutannya, tempat masuk yang mulia berbunyi mudkhalan kariman. Ini kata para mufasir ada dua pengertian tempat masuk yang mulia. Yang pertama, kalau bermasuk di akhirat, tempat masuknya berwujud surga. Kalau di dunia, berwujud bungkusan. Bungkusan apa? Bungkusan pemuliaan. Maksudnya apa? Bungkusan itu yakni dalam amalan solihan. Jadi barang siapa di dunia mengamalkan amalan solihan itu laksana seperti memakai baju. Baju apa? Baju ketakwaan. Libasut takwa. Dari barang siapa berbuat amalan solihan itu seperti masuk bungkusan baju ketakwaan maka dimulia-muliakan oleh Allah. Berarti amal solikan ibarat tempat yang dimasuki oleh manusia. Di dunia berwujud bungkusan pemuliaan.
Bukan kemuliaan ya, tapi pemuliaan. Fungsi bungkusannya maksudnya. Untuk memuliakan sosok yang dibungkus itu. Di dunia berwujud bungkusan pemuliaan dalam amalan solihan. Karena semua amalan solihan adalah amalan-amalan yang mulia. Contohnya, misalnya amalan umroh dan haji dibungkus pakai apa? Pakai baju ihram. Oh, berarti barang siapa? Ini bicara laki-laki ya, laki-laki. Kalau perempuan apa tidak pakai ada ihramnya putih nggak pakai. Bagi laki-laki contohnya, barang siapa umroh dan haji ini paling mendasar dianggap sah kalau pakai baju ihram, masuk dalam bungkusan ihram. Oh, berarti fungsinya ihram adalah membungkus orang yang sedang mengamalkan umroh maupun haji. Jadi ibaratnya orang sedang berumroh dan berhaji itu masuk ke tempat mudkhalan kariman, ke tempat bungkusan yang mulia. Karena dimuliakan pakai casing, casingnya berupa bungkusan, bungkusannya berupa baju ihram. Yang kedua, amalan solikat contohnya yang mulia apa? Amalan sholat. Nah, orang mengamalkan amalan sholat itu ibaratnya masuk dalam bungkusan air wudhu. Karena satu paket. Barang siapa tidak wudhu, maka sholatnya tidak sah. Nah ini, oh, berarti syarat paling mendasar sahnya sholat adalah wudhunya, wudhunya sah maksudnya. Kalau wudhunya sah, maka sholatnya berpotensi ikutan. Karena apa? Sholat berada di dalam bungkusan air wudhu. Berarti fungsinya air wudhu membungkus amalan sholat kita. Membungkus orang yang mengamalkan sholat. Berikutnya, contoh amalan solikan yang mulia apa? Yani amalan nafsu kita. Nafsu panca indera, nafsu mata, nafsunya telinga, nafsunya mulut atau lisan kita, nafsunya perut, nafsunya kaki. Kalau amalan nafsu itu bisa dicegah, apa cara nyegahnya nafsu itu? Harus nafsu dimasukkan dalam bungkusan. Bungkusan apa? Bungkusan amalan puasa. Entah amalan puasa sunnah atau amalan puasa fardu. Oh, berarti amalan puasa adalah berfungsi sebagai bungkus nafsu kita. Supaya nggak keluar melampaui batas. Dengan dibungkus supaya nggak keluar. Kalau nggak dibungkus, maka nafsu bisa liar keluar kemana-mana. Berikutnya. Contohnya apalagi amalan solikan yang mulia, yakni derajat iman kita. Iman kita itu ada kalanya yazidu wa yankusu. Yazidu derajatnya, rankingnya, ratingnya bertambah. Yankusu derajatnya, rankingnya, ratingnya berkurang. Nah, grafiknya naik turun. Nah, gimana supaya tetap naik di atas terus? Maka mari iman kita itu selalu dibungkus dengan Al-Quran. Misalnya mengamalkan baca Quran, misalnya ngafalin ayat-ayat Al-Quran, misalnya berbuat sesuatu yang Qurani, itu sama-sama membungkus iman dan kita supaya derajatnya tetap di atas, tidak dijatuhkan, tidak dihinakan oleh Allah derajatnya karena yang bersangkutan ada identitas Al-Quran dalam dirinya. Oh, berarti Al-Quran adalah mengangkat derajat orang yang interaksi dengan Al-Quran. Barang siapa baca Quran, derajatnya diangkat. Barang siapa ngapalin Quran, oleh Allah derajatnya diangkat. Barang siapa hidupnya Qurani, oleh Allah derajatnya diangkat. Oh, berarti derajat kita bisa dibungkus dengan Quran supaya bisa terangkat sebagaimana terangkatnya mulianya Al-Qur'an. Ini contoh amalan solikan yang membungkus atau yang dibungkus oleh sesuatu yang lainnya. Umroh haji dibungkus oleh baju ihram. Amalan sholat dibungkus oleh amalan berwudu. Nafsu kita dibungkus oleh amalan puasa. Derajat iman kita kalau ingin ratingnya naik di sisi Allah, derajat tinggi harus dibungkus dengan Al-Quran. Berikutnya, apa sih ihram secara bahasa? Ahroma yuhrimu ihraman.
Ahroma telah memuliakan. Yuhrimu sedang memuliakan. Ikhroman pemuliaan. Ini arti perkata tingkatan kelas paket. Seingat saya paket 6. Paket 6 di kelas Epikinas. Paket 6. Karena di paket 6 sudah belajar tentang fiil-fiil yang rubai. Kata kerja yang jumlahnya 4 huruf. Yakni kata kerja yang butuh objek. Yang butuh objek. Ya. Akhroma memuliakan. Muliakan siapa kan butuh objek. Nah, akrama yukrimu ikrama. Apa ikroman? Pemuliaan. Dalam definisi bahasa Arabnya, apa sih ikroman? Secara logotan, secara bahasa, ad-dukhulu fil hurmati. Masuk ke dalam pemuliaan. Apa sih ikrom? Masuk ke dalam pemuliaan. Oh, berarti barang siapa jamaah haji umroh yang sedang pakai baju ihram, berarti dirinya itu sedang dimulia-muliakan oleh Allah. Terbungkus dalam baju kehormatan, diperlakukan oleh Allah sebagai duyufur rahman, tamu-tamu yang maha pengasih, tamu-tamu yang terhormat. Maka dari itu, mereka yang berangkat ke Mekah berangkat untuk berhaji berumroh itu tamu-tamu bagi Allah itu. Allah muliakan tamunya dengan Allah beri pemuliaan berupa bungkusan baju ihram. Maka dari itulah ketika jamaah haji umroh sedang memakai ihram, kalau pengen derajatnya tetap mulia di hadapan Allah, dilarang mengamalkan tiga ini. Eh, dilarang mengamalkan tiga ini. Kalau pengen dimulia-muliakan sebagai tamu-tamu Allah. Apa tiga ini? Yang pertama, la rofatha, tidak ada ucapan kotor, ucapan tabu, ucapan yang maaf ya jorok dan sebagainya. Nggak boleh ketika sedang pakai baju ihram, baju pemuliaan. Yang kedua, la fusuko, tidak ada perbuatan fasik. Apa sih fasik? Berbuat dosa terang-terangan, nggak ada rasa malu dilihat orang. Itu nggak boleh. Kalau pengen tetap mulia. Yang ketiga adalah belajidala, tidak ada perkelahian atau pertengkaran, entah bertengkar secara fisik maupun gontok-gontokan, bantam-bantam berdebat sampai emosi dan sebagainya. Oh, berarti barang siapa sedang pakai baju ihram, itu ibaratnya dirinya masuk mudkholan kariman. Masuk ke tempat masuk yang mulia, tempatnya berwujud pakaian. Bukan berwujud wilayah atau areal tanah. Tapi bungkusan pakaian itu namanya tempatnya. Mudkholan kariman. Masuk ke dalam pemuliaan, terbungkus dalam baju kehormatan. Diperlakukan oleh Allah sebagai duyufun, tamu-tamu yang terhormat. Wah, ini bersyukurlah ya. Barang siapa bentar lagi berangkat Ramadan umroh atau yang sudah siap berangkat, Anda sebagai tamu harus mematuhi ya, mematuhi bagaimana Sohibul Bait Allah sebagai tuan rumahnya. Allah akan memberikan larangan, harus patuh larang Allah. Tiga itu, la rofatha, la fusuqa, la jidala. Tiga itu harus patuh larangan. Jangan melanggar supaya tetap menjadi tamu yang terhormat. Nah, ini satu ya, tentang ihram adalah masuk dalam pemuliaan. Contoh kedua, dalam diri manusia ada dua sosok, dua karakter. Ada karakter unsur kemanusiaan, ada karakter unsur kebinatangan. Apa batasannya? Siku. Tangan siku kita itu batasannya. Jadi kalau pengen tahu kenapa ya Allah nyiptakan siku kok lengan siku itu apa ya ke di sini kok nggak agak ke bawah dikit atau kok nggak ke atas dekat lengan? Jawabannya adalah siku tangan kita adalah ini perbatasan. Perbatasan areal dada ke atas dan perbatasan dada ke bawah. Nah, dada ke atas unsur kemanusiaan, dada ke bawah itu unsur kebinatangan. Makanya manusia Allah kasih dua unsur. Apa unsur sifatnya? Ada Allah kasih akal dan juga Allah kasih nafsu, benar kan ya? Kalau nafsu cenderung kebinatangan, kalau akal cenderung kemanusiaan. Kita tuh dua unsur di sini.
Jadi dada ke atas, dada ke bawah. Perbatasan adalah siku-siku tangan kita itu. Nah, apa unsur kemanusiaannya? Ada tiga. Yang pertama, akal untuk berpikir. Kalau binatang, hewan tidak ada akalnya. Yang kedua, lisan untuk berzikir. Sedangkan hewan hanya punya mulut. Karena di Al-Quran, mulut dengan lisan beda. Kalau mulut kalau mulut sebatas organ fisik. Kalau lisan bermaksud apa yang terucapkan lewat mulutnya itu. Nah, itu lisan. Nah, jadi fungsi pengucapannya itu sendiri. Makanya dalam hal lomba berzikir kepada Allah, misalnya bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau dilombakan antara manusia dengan hewan, hewan semuanya kalah dengan manusia. Kenapa? Karena manusia melafatkan dzikirnya subhanallah itu pakai lisan. Apa lisan? Makhrajul hurufnya tepat. Sedangkan hewan hanya bermodalkan mulut. Apa mulut? Tidak bisa tepat makhrajul hurufnya. Jadi lisan untuk berzikir. Kemudian hati untuk berperasaan atau beriman. Sedangkan hewan ada kalanya tidak ada perasaan bagi dirinya. Ini batasannya dada ke atas unsur kemanusiaan. Sedangkan dada ke bawah unsur kebinatangan. Maaf ya, makanya Ustadz, kenapa kita kalau foto KTP harus setengah badan? Kenapa tidak utuh satu badan dari kepala sampai kaki? Maaf ya, ini hikmah saja. Jawabannya adalah dengan kita putus setengah badan supaya kelihatan manusiawinya, supaya kelihatan kemanusiaannya. Tapi kalau kita tuh fotonya tuh apa satu utuh ya, utuh satu tubuh, kelihatan jelas dari atas ke bawah. Ini bercampur, kelihatan kebinatangannya, kelihatan kemanusiaannya. Nah, nih dengan putus setengah badan supaya kita masih dianggap sebagai sosok manusiawi. Nah, kemudian batasan dada ke bawah apa isinya? Perut, nafsu kenyangnya. Apalagi kelamin, nafsu syahwatnya. Apalagi kaki, nafsu liarnya. Oh, berarti hewan itu dianggap liar kalau kakinya nggak dirantai. Alias kalau kakinya nggak dikurung. Makanya hewan itu kalau pengen supaya jinak harus dikurung. Dan maaf ya, maaf ini contoh buruk. Maka dari itulah segala perilaku orang-orang yang buruk, para pelaku kriminal, tindak kejahatan, entah menipu, entah mencuri, entah korupsi dan sebagainya, pokoknya melanggar apa pidana hukum, kenapa dikurung, kenapa dipenjara? Supaya unsur kebinatangannya tidak liar dengan dimasukkan dalam kurungan sel supaya kebinatangannya tidak liar. Ini hikmah saja lah ya. Kenapa orang salah itu dipenjara? Ya karena orang salah berarti cenderung ke binatangannya. Nah, binatang itu cenderung liar. Supaya nggak liar harus dikurung. Oh, berarti dada ke bawah, perut nafsu kenyangnya. Hewan urusan perut hidupnya. Bangun pagi urusan makan nyarinya hewan itu. Yang kedua, kelamin nafsu syahwatnya. Hewan urusannya beranak pinak. Ya. Kaki nafsu liarnya. Hewan sukanya liar. Nggak mau diatur, nggak mau dijerat, nggak mau ditangkap, nggak mau dijebak, nggak mau ditali, nggak mau dirantai. Nah, ini hewan cenderung liar. Nah, karena manusia pengen Allah muliakan berupa amalan sholat, karena ibarat nilai KKM bidang studi, amalan sholat itu poinnya paling tinggi. Paling tinggi poinnya amalan sholat itu. Nah, karena manusia ngamalkan sholat, sholat itu, amalan sholat itu masuk ke dalam mudholan kariman, ke dalam bungkusan air wudhu. Nah, maka itulah makanya amalan wudhu membasuh apapun sebagaimana yang kita kenal selama ini. Basuh kepala, basuh muka, basuh tangan. Nah, sekarang hikmahnya. Kita lihat gambar sebelah kiri ini. Ini maaf, ini contoh laki-laki, maaf ya. Jadi ketika manusia berdiri seperti ini, maka batasan kemanusiaan adalah siku-siku tangan kita. Siku dada ke atas unsur manusiawi kemanusiaan Allah muliakan. Karena kalau indeks secara makhluk ciptaan Allah, ratingnya paling tinggi itu manusia. Manusia. Nomor dua itu malaikat. Nomor dua itu malaikat. Yang lainnya nomor sekian.
Apalagi hewan, nomor sekian paling bawah itu. Paling bawah hewan itu. Nah, karena Allah pengen memuliakan manusia supaya jadi alim soleh, maka Allah kasih tips berupa amalan soleh. Kan berupa amalan sholat yang dibungkus dengan air wudhu. Nah, ketika berdiri seperti ini, ternyata tangan kita masuk areal kebinatangan karena batasannya kan siku. Benar ya? Tangan kita masuk area kebinatangan. Nah, karena kita pengen sholat, sholat adalah amalan kemuliaan. Sholat adalah amalan pemuliaan. Allah pengen memuliakan manusia lewat amalan sholat. Sedangkan amalan sholat ada gerak takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tangan mengangkat. Nah, makanya oleh ritual wudhu, tangan dibasuh sampai siku. Kenapa sampai siku? Nah, ini hikmahnya saja loh ya. Wudhu membasuh tangan sampai siku. Karena tangan akan masuk ke dalam areal pemuliaan sebagai kemanusiaan yang terbungkus dalam amalan sholat. Itulah hikmahnya. Kenapa membasuh tangan nggak sampai pergelangan saja? Kok sampai siku? Kok nggak sampai lengan? Sampai siku karena dari siku ke bawah ini sifat kebinatangan, maksudnya ada organ fisik kita yang masuk areal kebinatangan yang akan dimasukkan ke dalam areal kemanusiaan ketika sholat. Maka perlu disucikan sebelum masuk areal pemuliaan. Nah, dibasahi dengan air wudhu. Itu hikmahnya. Lah terus Ustaz, kenapa kalau kita wudhu basuh kaki kok sampai mata kaki? Kok tidak sampai lutut? Nah, ada jawaban juga hikmahnya. Karena sholat ada gerak sujudnya. Ketika kita sujud, ingat ya, areal dada ke atas areal pemuliaan. Karena tangan sudah diangkat ke atas takbir, tangan juga dimuliakan oleh Allah. Ya. Nah, ketika kita sujud, kepala di bawah, maka kepala kita, ketinggian kepala itu sejajar dengan kaki kita ketika sujud. Ya kan ya? Pas kita sujud, kaki kita kan ngelipat ya. Nah, jadi areal kaki kita sampai mata kaki itu sejajar dengan kepala yang dimuliakan. Itu hikmahnya. Oh, berarti basuh kaki sampai mata kaki karena areal kaki yang sebelah sini sajalah yang akan masuk air pemuliaan ketika gerak sujud. Ya, itu hikmahnya. Kenapa wudhu basuhnya tertentu saja. Hikmahnya itu ya. Kaki termasuk area kebinatangan. Tapi karena diajak sholat juga kakinya ketika sujud, maka harus dibasuh. Nah, makanya ketika sujud, areal kaki yang sejajar dengan kepala adalah kaki sampai dengan setinggi mata kaki. Ini hikmah saja. Ya. Ini berarti amalan sholat adalah amalan masuk mudhokolan kariman. Masuk ke tempat masuk yang mulia berwujud bungkusan air wudhu. Agar kita wudhu nggak formalitas, nggak basa-basan, ada penghayatan. Ya Allah, ketika basuh tangan ya gini penghayatan. Ya Allah, Bismillah, tadi tangan saya pakai hal yang nggak benar. Ya Allah, ampuni saya. Ini akan saya ajak menghadap kepadamu lewat amalan sholat. Ampuni saya, ya Allah. Jadi penghayatan, mensucikan ada penghayatan ketika wudhu. Nggak formalitas bahasa, ada penghayatan. Nggak basa-basa formalitas. Begitu kita basuh kaki, ya Allah, ampuni saya kaki saya tadi liar kemana-mana kayak binatang ke tempat yang nggak benar, yang nggak manfaat. Ya Allah, ampuni saya, akan saya ajak menghadap kepadamu lewat amalan sholat. Sekarang saya basuh, saya sucikan ke sana penglihatannya. Agar wudhu pun ada khusyuknya, wudhu pun ada penghayatan. Nah, ini ya, agar wudhu satu paket dengan sholat, wudhunya khusyuk, tidak ngobrol, tidak bercanda, tidak cepet-cepetan dan sebagainya. Oke ya, agar satu paket. Wudhu adalah bungkusan. Kalau bungkusannya ada bolong-bolongnya, apa bolong itu? Wudhunya nggak sempurna maksudnya, kan bolong-bolong. Bungkus amal sholat kan ada bolongnya akhirnya kan ya, nggak ada lubangnya. Nah, maka namanya bungkusan harus rapi. Wudhunya harus rapi karena akan membungkus amalan sholat. Nah, itu hikmahnya. Berarti amalan sholat adalah amalan pemuliaan. Barang siapa nggak suka nyembah Allah, berarti nggak mau sholat, berarti nggak mau dimuliakan. Berarti dominan unsur kebinatangannya, tidak dominan unsur kemanusiaan. Berikutnya,
Ada kalimat di Al-Baqarah, saya ngutip to the point-nya lafadznya. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, aladi unzila fihi, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anu, yakni Al-Qur'an. Pernah kita catat bahwa ada 4 bulan mulia dalam daftar nama bulan-bulan Hijriah. Misalnya Al-Muharramu, ini Muharram. Rojabu, yakni Rojab. Bentar ya, ada kendala sinyal. Al-Muharramu, bulan Muharram. Rojabu, bulan Rojab. Dzulqa'dati, bulan Dzulqa'dah. Dzulhijjati, bulan Dzulhijjah. Ada 4 bulan yang kategori bulan-bulan mulia. Nah, Ustadz, kenapa Ramadan nggak termasuk 4 bulan ini? Kenapa nggak 5 bulan? Kenapa Ramadan nggak termasuk bulan yang mulia dari 4 ini? Nah, jawabannya adalah, ada jawabannya. Jadi Allah itu memilih dari daftar nama bulan Hijriah hanya 4 bulan yang kategori bulan-bulan mulia. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti hakikatnya Ramadan di luar daftar itu. Alias kasarnya tidak termasuk bulan-bulan mulia. Nah, ternyata oleh Allah takdirkan Ramadan ini termasuk bulan mulia, bukan masuk dalam golongan 4 ini. Tapi dikarenakan di dalam bulan Ramadan itu Allah buat kejadian turunnya Al-Quran. Oh, berarti arti kasarnya gara-gara Al-Quran lah Ramadan menjadi mulia. Gara-gara ketempelan Al-Quran lah Ramadan menjadi mulia. Oh, berarti derajatnya bulan Ramadan itu bisa terangkat, ratingnya naik sejajar dengan bulan-bulan mulia yang mati ini. Itu karena atas berkat jasanya, karomahnya, barokahnya Al-Quran. Nah, ini jadi coba kalau Al-Quran Allah pilih turunnya di bulan, misalnya bulan Maulid misalnya, ya, bulan apa ya? Bulan Rabiul Awal ya, Ramadan ya ratingnya rendah, rendah. Nah, ini. Jadi Allah takdirkan Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Maka Ramadan ratingnya naik akhirnya sejajar dengan bulan-bulan mulia 4 ini. Nah, mari kita mumpung sebentar lagi masuk ke bulan yang kategori mulia. Kalau nunggu Muharram kelamaan masih jauh. Nunggu Rajab apalagi kelamaan masih jauh. Nunggu Dzulqa'dah melewati Syawal masih jauh. Nunggu Dzulhijjah oh masih jauh misalnya ya, gitu ya. Nah, mari yang terdekat ini Ramadan, Ramadan. Karena Ramadan meskipun di luar daftar 4 nama ini, tapi Ramadan jadi mulia dikarenakan di dalam Ramadan ada Al-Qur'annya. Oh, berarti ibaratnya ditempeli. Ramadan ditempeli Quran. Contohnya, kitab Quran berupa kertas. Orang nyetak Quran pakai kertas. Kertas kan biasa. Tapi karena ditempeli firman Tuhan tercetak di situ, maka kertasnya jadi mulia. Covernya Quran jadi mulia. Dan ini maaf ya, handphone kita itu, handphone kita. Kalau HP kita, ya Allah Bismillah, saya niatkan, saya isi Al-Quran berupa MP3 Al-Quran. Saya isi Al-Quran berupa aplikasi Quran. Maka menjadi mulia HP kita itu. Maka disarankan, kalau HP kita sudah kemasukan Quran, jangan sampai aplikasi ataupun hal-hal di luar Al-Quran ini, jangan sampai bersemayam di dalam HP juga. Disingkirkan. Demi menghormati Al-Quran ada di dalam HP kita itu. Sebagaimana demi menghormati bulan Ramadan, maka jangan berbuat di luar-luar perbuatan tidak Qurani. Nah, agar HP kita ada barokahnya, HP kita ada keberkahannya, HP kita bisa nyelamatin kita di akhirat. Karena apa? Karena kita peduli mengisi dengan hal sifatnya Quran. Berikutnya. Oh, berarti Ramadan itu bisa mulia karena Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri oleh Allah, Allah buat hikmahnya aja 3 dimensi. Al-Quran identik 3 dimensi. Yang pertama dimensi biologis. Sosok secara makhluk biologis yang Allah tempel Al-Quran adalah Rasul Muhammad SAW. Rasul Muhammad jadi mulia karena ada Al-Quran dari beliau itu. Ya, jadi Rasul Muhammad itu kalau disandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya,
itu ibaratnya selisih satu strip ibaratnya itu ya. Kenapa? Dikarenakan dalam diri beliau ada Al-Qur'annya. Nabi yang lain tidak nerima Al-Qur'an. Berarti Rasul Muhammad menjadi mulia karena dalam diri beliau ada unsur Al-Qur'annya. Yang kedua, dimensi ruang alias tempat. Tempat yang paling mulia di bumi adalah masjid. Kenapa? Masjid itu tempat paling suci, tempat peribadatan. Kenapa jadi mulia? Karena di dalamnya identik amalan-amalan Al-Quran. Baca Quran dalam masjid lebih utama di tempat yang lainnya. Ini contoh saja. Quran identik masjid. Ya, maaf ya, sungguh aneh. Ada masjid mau ngaji, kok nggak ada Qurannya ya? Malah aneh malahan. Maaf ya, malah aneh nih. Masjid nggak ada Qurannya, malah aneh malah ya. Nah ini. Berikutnya dimensi waktu. Berupa apa? Dari sekian banyaknya bulan-bulan Hijriah, Allah pilih Ramadan sebagai waktu di mana di dalam bulan itu turunnya Al-Quran. Quran mengandung tiga dimensi. Dimensi biologis Rasul Muhammad, sosok yang Qurani. Dimensi ruang, masjid, tempat identik Quran. Dimensi waktu, Ramadan, identik bulan-bulan Al-Quran. Nah, sekarang kita ikut dimensi yang mana? Kalau kita, ya Allah, saya pengen apa ya berfigur dimensi secara biologis ke Rasul Muhammad. Kalau kita Rasul itu masih kurang persis, masih jauh dari apa kayak beliau jauh ratingnya, jauh jaraknya, maka bisa kita memilih yang lainnya. Ya ini apa? Dimensi ruang. Maksudnya apa? Kalau kita berperilaku Qurani kayak Rasul itu susah, sulit, Rasul jujur, Rasul baik, Rasul tegas, Rasul adil, Rasul bijaksana, Rasul apa ya berwibawa, Rasul alim soleh, Rasul bertakwa. Kalau kita secara biologis itu ngamalkan Qurani setelah lahir batin Rasul sulit, maka bisa memilih yang kedua ini. Ini apa? Mari sering ke masjid, mari sering ke musola. Seringnya kapan Ustadz? Ya jangan pas Ramadan. Ya dari biasa juga sering gitu ya. Sering ke masjid itu salah satu ikhtiar kita untuk masuk ke dimensi ruang yang identik Al-Quran. Lah kalau masjid jauh dari rumah saya Ustadz. Rumah saya dekat tower, makanya sinyal WiFi nyambungnya kuat kan dekat tower. Dengan dengan jauh dari masjid, makanya adzan nggak dengar ya, karena jauh dari masjid. Nah, dimensi ruang. Masjid dimensi waktu Ramadan. Insya Allah kalau kita ditakdirkan besok masih hidup, minggu depan masih hidup, maka merasakan dimensi waktu yang bernama Ramadan. Mumpung dimensi waktu di depan mata ini ya, dan ntar lagi kita terawih-terawih di masjid, maka dua dimensi ini, dimensi ruang dan waktu akan kita alami selama Ramadan. Kan kita alami. Maka dari itulah ketiga hal ini Rasul Muhammad, Masjid dan Ramadan ini adalah sebaik-baiknya dimensi. Ya ini adalah yang ada identitas Al-Qur'annya karena Al-Qur'an identik dengan pemuliaan. Berarti masjid jadi mulia karena ada Al-Qur'annya. Ramadan jadi mulia karena ada Al-Qur'annya. Rasul Muhammad jadi mulia karena ada Al-Qur'annya. Ya, sekarang siapa ada cap atau identitas Al-Quran dalam diri dia nempel, maka dia dimuliakan oleh Allah. Nih, Al-Quran identik Ramadan, identik masjid, identik Rasul Muhammad. Kita buka tampilan berikutnya. Maksudnya apa sih identitas Al-Quran? Maksudnya adalah barang siapa menghidupkan diri dengan ajaran Quran, maka ada identitas Al-Quran dalam dirinya itu. Yang kedua, barang siapa meramaikan diri dengan bacaan Quran, maka ada identitas Al-Quran dalam dirinya itu. Dan barang siapa memuliakan diri dengan hafalan Quran, maka ada identitas Al-Quran dalam dirinya itu. Nah, tiga ini. Nggak ada pilihan lain. Cuma tiga ini. Hidup dengan ajaran Al-Quran. Ramai dengan bacaan Quran. Mulia dengan hafal Quran. Maksudnya apa Ustaz ramai itu? Maksudnya bahwa, maaf ya, senganggur-nganggurnya kita ketika sendirian, entah nunggu teman mau hadir, entah nunggu teman di pinggir jalan,
entah nunggu temen satu ruangan daripada bengong, daripada buka YouTube eh, yang tidak karu-karuan itu, ya. Mari meramaikan diri kita dengan baca Al-Quran. Ya, baca sendiri, didengar sendiri pelan-pelan itu. Itu namanya meramaikan diri dengan baca Quran daripada dirinya diam bengong. Ya, kalau bengong berpotensi kemasukan angin. Ya, masuk angin maksudnya. Masuk angin apa Ustaz? Angin yang buruk. Ya, ini apa? Berbunyi yuwaswisu fi sudurinas. Membisik-bisikkan. Setan bisikin kita. Kalau kita bengong gampang digendam orang. Kita bengong gampang dihipnotis orang. Kita bengong gampang dipengaruhi orang. Kita bengong gampang dijebak orang. Barang siapa tidak bengong meramaikan diri, maka tidak kaget. Barang siapa sibuk dengan Quran ramaikan diri, maka ada kejadian apapun nggak kaget. Ada, maaf ya, bom molotov nggak kaget. Ada mercon petasan nggak kaget. Kenapa? Sedang sibuk meramaikan diri dengan baca Quran. Ini namanya meramaikan diri. Jadi mari, nanti apalagi selama Ramadan ya, senganggur-nganggurnya lisan kita diem, daripada bengong, meramaikan diri bacaan Quran. Ustaz kalau sudah capek gimana bacanya? Ya, minimal. Yang kedua, contohnya memuliakan diri dengan hafal Quran. Ya, mari kita melafalkan, kita hafal. Hafal apa Ustaz? Ya, hafal Quran maksudnya. Berapa juz ya? Silakan milih. Hafal juz 30 atau hafal 30 juz. Ya, silakan milih. Ya. Silakan pilih. Ustaz, saya hafal juz 30, nggak apa-apa. Teman saya 30 juz juga nggak apa-apa. Ya, silakan milih. Ya, silakan milih ya. Apalagi ntar lagi terawih kan ya. Nah, terawih. Ini imam kita, yang mimpin imam itu, kita semakin banyak apa wawasan dengan baca-bacaan Qur'annya kan ya. Karena semua hafalan dikeluarin ya. Apalagi yang merasa mau sholat di Masjidil Haram ya, imam yang itu ya, terawihnya itu juz-juzan ya. Satu rakaat, dua juz, tiga juz, makanya lama, lama. Ini yang pernah saya ketahui dari berbagai info teman-teman di pengalaman ketika umroh Ramadan ya. Ingat bahwa Ramadan di Masjidil Haram itu terawihnya itu juz-juzan. Jadi satu rakaat bisa dua juz, tiga juz. Jadi berdiri lama. Dari barang siapa kakinya nggak kuat, oh wassalam. Wassalam ya, jangan terawih dengan berdiri maksudnya, duduk aja. Ya. Nah, ini. Yang kedua adalah, ini maaf ya, ini segala pengetahuan aja, pengetahuan aja. Jadi ketika bulan Ramadan, itu di Masjidil Haram, itu ada, maaf ya, saat bilang oknum, ada oknum orang-orang Mekah setempat yang punya pekerjaan sambilan. Apa sambil jadi maklar? Maklar apa Ustaz? Maklar soft. Maklar soft untuk terawih. Gimana gimana caranya jualan sop itu gini. Jadi ketika sholat maghrib, misalnya saya, maaf ya, saya orang sana. Saya orang Mekah sana misalnya ya, saya orang sana pokoknya lah. Nah, saya sholat di suatu tempat, eh, di sholat maghrib itu misalnya. Nah, selesai pada maghrib, saya nggak pindah. Saya diam situ. Saya nunggu lihat orang lalu lalang ketika menjelang Isya belum ketemu soft. Nah, saya tawari. Huna, Khomsun. Dari, misalnya 50 real. Khomsun, 50 real. Jadi satu shop itu maksudnya, mau nggak Anda gantikan saya di sini? Tapi bayar 50 real. Nah, kenapa mahal 50 real? Dikarenakan ketika kita, ini versi mereka ya, saya merasa dialog dengan mereka. Jadi soft yang paling mahal ketika sholat tarawih adalah soft yang di mana posisinya dekat tembok atau dekat tiang. Kenapa? Karena ketika berdiri lama, sholatnya terawih pakai jus-jusan, nggak akan capek. Kenapa? Allahu Akbar, sikutnya bisa bersandar. Nah, bisa bersandar ke tiang. Sikutnya bisa bersandar ke tembok. Itu mahal harganya, 50 real. Yang kedua adalah view-nya kelihatan Ka'bah langsung. Itu mahal harganya. Kenapa? Maaf ya, ini hikmah saja. Jadi tontonan. Jadi ketika sholat tarawih di Masjidil Haram, Allahu Akbar, imamnya bacaannya panjang, karena suaranya merdu, maka saya sebagai makmum nggak akan capek karena bersandar. Sikut saya ke tembok, sambil mata saya melihat pemandangan Ka'bah. Jadi maaf ya, Ka'bah jadi tontonan. Sambil nunggu enaknya suaranya bacaan Quran. Ini. Itu mahal harganya 50 real softnya itu. Maklar soft ada di sana. Nah ya, ini karena nggak semua orang kuat sholat tarawih Masjidil Haram, nggak semuanya kuat. Karena satu rakaat jus-jusan, dua jus, tiga jus.
Ya. Kalau kaki nggak kuat, ya silakan beli sop aja ya. Yang kalau murah nggak kelihatan view Ka'bahnya. Kalau yang mahal adalah posisi dekat tiang, dekat tembok, view-nya Ka'bah itu mahal harganya, 50 real. Berikutnya, memuliakan diri dengan hafalan Quran. Nah, barang siapa dalam dirinya ada Qurannya, itu dimuliakan. Mana buktinya? Pernah kejadian zaman Rasulullah Muhammad SAW ketika peristiwa Perang Uhud. Jadi ketika Perang Uhud selesai bubar, banyak orang Islam yang wafat berguguran. Nah, karena begitu banyaknya pasukan Nabi yang wafat, para sahabat rapor, maaf ya, ini saya dramatis dialognya, supaya ini saya improve dialognya supaya dramatis. Ya Rasul, ini teman kita banyak yang gugur ini, yang wafat. Gimana menguburkannya? Rasul bilang dikubur massal. Bukan massal pengertiannya itu menggali lubang lebar, tanahnya kemudian tumplek blek semua jenazah situ jadi satu, bukan gitu. Tapi apa caranya kata Rasul? Satu liang lahat isinya 3 orang. Isilah satu liang dengan 3 orang. Silakan kalian hafal siapa teman kalian yang hafal Quran. Itu taruh yang paling depan. Jadi satu lubang kubur itu isinya 3 jenazah. Semuanya miring ke arah kiblat. Nah, dari 3 ini yang paling depan yang hafal Quran. Rasul bilang, carilah teman kalian hafal Quran, taruh yang paling depan. Oh, berarti Rasul Muhammad pun memuliakan jasadnya orang hafal Quran. Terbukti apa? Terbukti ketika mengubur jenazah para pasukan Rasul di Perang Uhud, itu Rasul ngatur bahwa 3 orang satu liang. 3 orang ini yang paling depan yang hafal Quran, yang 2 orang yang gak hafal. Nah ini berarti Rasul memuliakan jasadnya jenazah orang hafal Quran. Terbukti apa? Urutannya paling depan dibanding yang lainnya ketika dalam satu liang lahat. Nah ini dimuliakan kalau ada unsur hafalannya. Ustadz sama sih hafalnya kulhu ini trikul trikul. Kulhu, kul falak, kul nas masih trikul Ustadz. Ya nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Ya. Nah ini. Barang siapa ada unsur hidup ajarannya Qurani. Ramai bacaannya meskipun sendirian. Mulia dirinya Al-Quran. Itu berarti ada identitas Al-Qurannya. Ibaratnya punya kartu member sebagai ahlul Quran, punya kartu member Ahlul Quran. Maka Quran membungkus diri kita akhirnya. Ya, kayak Ramadan. Hakikatnya bukan Ramadan bungkus Quran, tapi Quranlah yang membungkus Ramadan. Hakikatnya Al-Quran yang membungkus Ramadan. Hakikatnya itu. Karena Quran turunnya di tempat Ramadan itu. Nah, jadi Quran memilih. Allah pilihkan Quran turunnya di bulan Ramadan. Nah, Al-Quranlah yang membungkus Ramadan. Sama kita, kalau hidupnya kita ajaran Qurani, rame bacaan di sendirian, hafalannya ada, kita dibungkus oleh Al-Quran. Nih, contoh ada identitas Al-Qurannya. Sedangkan Quran identik di bulan Ramadan. Berikutnya, ini ada kalimat hikmah ini. Dahulu, zaman Rasul Muhammad ini, Ramadan ibarat gua di musim dingin. Ini gambarnya salju ya, musim salju. Dahulu, Ramadan ibarat gua di musim dingin. Manusia yang masih berjumlah sedikit bisa tertampung untuk menghangatkan diri berlama-lama di dalamnya. Bahkan ingin selama 11 bulan berikutnya. Karena para sahabat ketika mereka menjelang Ramadan itu nangis. Kenapa nangis? Karena pengen supaya Allah mentakdirkan itu semua bulan itu Ramadan semua. Karena begitu senangnya dengan Ramadan sampai-sampai ketika akhir bulan Ramadan, para sahabat nangis. Pengen 11 bulan berikutnya Ramadan semua. Ibarat masuk dalam gua, pengen berlama-lama dalam gua, nggak pengen keluar. Karena lebih hangat dalam gua. Di dalam dingin, bisa mati kaku, mati kedinginan. Di dalam gua itu hangat. Nah, berarti orang zaman dulu sangat merindukan Ramadan. Pengen berlama-lama dalam Ramadan. Bahkan ketika masuk bulan Syawal, pengen Syawal itu kayak Ramadan. Maksudnya pengen Ramadan itu berpanjang oleh Allah ya. Diperpanjang puasanya itu sampai 12 bulan ke depan. Totalnya 11 bulan ke depan. Itu pengen. Ini hikmah dari motivasi orang zaman dulu. Pengen semua bulan adalah Ramadan. Ya, ya kayak di Bali tuh ya. Kayak di Bali para turis bilang
Every day is Sunday. Ya. Di Bali nggak ada tanggal merah. Di Bali nggak ada tanggal libur karena every day is Sunday ya. Semua hari adalah minggu kata para turis ya. Semua hari adalah minggu. Karena di Bali tiap hari adalah hari wisata. Sama, mari orang Islam ya. Kita pengen, kita mengharapkan, ini hikmah saja ya, kayak orang zaman dulu, pengennya Ramadan bukan 1 bulan, tapi ditambah 11 bulan berikutnya, pengen berlama-lama, berlama-lama. Ya. Ustadz, kalau kalau misalnya 12 bulan Ramadan semuanya, kasihan anak sekolah Ustadz loh. Kenapa kasihan? Ya karena anak sekolah kalau kalau semua bulan itu Ramadan semua, maka nggak ada makan siang gratis dong. Maaf ya, bercanda biar nggak ngantuk. Berarti cateringnya tutup dong kalau gitu. Maaf ya bercanda. Nah kalau puasa tiap tahun terus non-stop setahun penuh, kasihan anak sekolah yang nggak ada makan siang gratis nanti. Nah ya maaf bercanda. Jadi dahulu Ramadan ibarat goa di musim dingin. Manusia yang masih berjumlah sedikit bisa tertampung untuk menghangatkan diri berlama-lama di dalamnya. Bahkan ingin selama sebab berikutnya. Ini Ramadan zaman dulu. Nah, sekarang kita bandingkan Ramadan zaman sekarang. Saya buka tampilan berikutnya. Sekarang Ramadan ibarat payung di musim panas. Ini gambar payung di pantai ya. Sekarang Ramadan ibarat payung di musim panas. Manusia yang sudah berjumlah banyak tidak bisa tertampung semua untuk berteduh di bawah payung itu. Karena Ramadan hanya selebar payung. Maksudnya apa? Yakni, yakni orang zaman sekarang suka meremehkan Ramadan. Puasanya nggak sungguh-sungguh, ibarat terawihnya nggak sungguh-sungguh, baca Qurannya mumpung Ramadan nggak sungguh-sungguh. Berarti tingkat kesempurnaannya puasa itu ibaratnya di luar naungan payung. Allah nggak pilih. Allah nggak akan naungi dengan rahmatnya. Karena Ramadan dilecehkan oleh orang yang bersangkutan. Meremehkan puasa. Meremehkan Ramadan. Meremehkan amalan itikafnya. Meremehkan amalan terawihnya. Meremehkan bacaan Qurannya pas Ramadan. Pada Allah itu memilih Ramadan tempat turunnya Quran padahal. Nah, berarti Ramadan zaman sekarang hanya selebar payung. Enggak semua orang itu diterima puasanya dikarenakan kurang sempurna. Nah, tadi ini, mari kita mumpung nanti kita ditakdirkan masih hidup di bulan Ramadan, insya Allah, mari dipersempurnakan. Barangkali Ramadan di tahun yang lalu kita kurang sempurna puasanya, kurang temenan, kurang sungguh-sungguh puasanya, kurang sungguh-sungguh menghormati Ramadannya. Mari mulai sekarang kita sungguh-sungguh agar kita masuk dalam naungan payung ini, naungan rahmatnya ini, bisa berteduh. Karena zaman sekarang Ramadan hanya selebar payung. Enggak semua orang bisa tertampung. Maka Allah akan nyeleksi yang mutu-mutu puasanya. Yang mutu-mutu puasanya. Agar puasa kita nggak sebatas hanya nahan nahan lapar dan dahaga. Ya, puasa nggak sebatas nahan lapar dan dahaga. Jadi barang siapa puasa sebatas nahan lapar dan dahaga, itu ibaratnya nggak masuk di luar naungan payung ini. Nah, ini hikmahnya. Ya, Ramadan zaman sekarang hanya selebar payung, nggak semuanya tertampung. Mari kita sungguh-sungguh berlomba menjadi hamba yang taat sungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu Ramadan mendatang apa masih hidup nggak tahu. Mari disempatkan ini bersungguh-sungguh agar masuk dalam tertampung dalam naungan payung ini. Ramadan sekarang hanya selebar payung. Ini perumpamaan. Berikutnya, balik lagi kepada Al-Quran. Al-Quran dimensi waktu, contohnya lah Ramadan. Jadi Ramadan zaman sekarang ibarat terowongan terindah ini. Kita sedang berada di akhir bulan Sa'ban, sedang berada di depan pintunya terowongan. Terowongan indah penuh bunga-bunga. Kenapa terindah? Karena berisikan pemandangan. Pemandangan apa? Amal-amalan yang pemuliaan. Yang kalau kita menikmatinya pemandangan itu, niscaya diservis terjaminnya apa? Terjaminnya hati menjadi tenang. Masuk ke servis area pemuliaan. Masih ingat kita ya?
Dulu ketika kita masih handphonenya poliponik, belum Android masih poliponik ya. Pas kita telepon teman kita, ternyata operator bilang nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah beberapa bulan lagi. Kelamaan dong. Nah, kita hidup kita cuma satu. Apa intinya? Cari ketenangan. Tenang hidup di dunia, meninggal dengan tenang, di akhirat tenang. Nah, ketenangan dengan di depan mata. Jadi barang siapa masuk Ramadan dengan sungguh-sungguh masuk dalam servis area pemuliaan. Maka operator bilang, malaikat bilang, wahai manusia, ketenangan yang Anda tuju sedang berada di dalam servis area pemuliaan. Cobalah melangkah beberapa lagi ke depan. Ini saya mendapatkan pemandangan aman amalan pemuliaan. Itu kata operator loh ya. Nah, terowongan terindah. Mari kita nikmati terowongan itu yang penuh pemandangan amalan-amalan pemuliaan. Karena segala perbuatan amal solikat yang bertepatan di Ramadan itu kena percikan Al-Quran. Kena percikan dimensi yang Quran itu sendiri. Karena Ramadan ketempelan Quran. Kalau kita bersedekah pas Ramadan, baca Quran pas Ramadan bulannya, kita bekerja nyari nafkah pas Ramadan bulannya. Istri masak nasi, masakan untuk anaknya di rumah atau keluarganya pas Ramadan masaknya. Itu bernilai itu pemuliaan. Makanya maaf ya, main contoh aja. Ini maaf ya, saya orang Jawa, saya orang Jawa. Jadi orang-orang Jawa kuno dulu, kenapa lebih suka menyodorkan kue-kue hari raya Lebaran itu buatan sendiri? Kenapa nggak suka beli? Maaf ya, beli roti kalengan dari pabrik nggak suka. Beli roti kemasan dari toko nggak suka. Pengen buat sendiri. Kenapa? Karena ketika buat itu pas Ramadan. Ketika buat itu pas puasa. Buat jenang, buat roti, buat kue, itu pas puasa. Nah, karena pas Ramadan itu pemuliaan, ada keberkahan yang pasti halalnya, pasti mulianya. Maka ketika dicicipi oleh para tamu, maka para tamu kepercikan, kena percikan kemuliaan Ramadan sendiri. Ini hikmahnya. Kenapa orang-orang zaman dulu lebih suka nyodorkan kue di meja ruang tamu itu kue buatan sendiri karena buatnya pas Ramadan. Nggak suka kue beli dari pabrik, nggak suka. Pusat kalau semuanya nggak beli dulu di pabrik, pabriknya tutup dong kasihan. Maaf ya, ini bercanda aja. Hikmahnya ke sana, hikmahnya ke sana. Ya, Ramadan ibarat terowongan terindah karena berisikan pemandangan aman-aman pemuliaan yang kalau kita menikmati pemandangan di dalam terowongan itu, ini saya diservis oleh Allah, terjamin hati menjadi tenang. Menikmatinya, nikmati apa Ustadz? Ramadan terowongan terindah. Misalnya, menikmati amalan sholat dimuliakan oleh Allah dalam bungkusan air wudhu. Niscaya menemukan ketenangan karena ketika sholat merasa bersandar ke hadiratnya. Makanya di Al-Baqarah tertulis lafadznya, maaf ya sambil to the point, Al-Baqarah ayat 40 ke atas. Ya ini definisi orang khusyuk ini. Ya dhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk adalah ya dhunnuna. Mereka meyakini annahum sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim. Ini kalau perkata artinya orang-orang yang menemui Tuhan mereka. Ayo, yang merasa masuk ruang kelas tematik ini, anggota kelas paket 7, insya Allah paham lafadz mulaku robin. Apa pahamnya Ustadz? Lafadz mulaku ini mudof. Apa mudof? Disandarkan ke kiri. Oh, berarti mulaku robihim apa menemui Tuhan mereka. Menemui apa? Bersandar. Oh, berarti hikmahnya bahwa salah satu cara terapi supaya sholat khusyuk adalah ketika sholat jangan merasa menghadap Allah, tapi merasalah bersandar kepada Allah. Kalau menghadap masih berjarak. Lah kalau merasa berjarak ada spasi kosong. Nah, spasi kosong apa berupa apa? Bisa dimasuki apapun. Dimasuki godaan setan iblis, dimasuki pikiran pekerjaan, dimasuki ingatan keluar sholat, dimasuki nafsu. Nah, tapi kalau merasa bersandar kan nempel. Kayak bayi dalam gendongan ibunya. Kayak anak merengek dalam apa rangkulan orang tuanya. Merasa bersandar, merasa mudof. Itu baru khusyuknya akan muncul. Tenang, kenapa? Karena bersandar.
Coba kalau menghadap, ada jarak. Nah, mulai sekarang, mari sholat jangan merasa sekedar menghadap, tapi lebih detail lagi, merasalah bersandar karena ayatnya berbunyi mulaku robbihim. Tidak berbunyi mulakuna robbahum. Tidak berbunyi mulakuna robbahum. Kalau roba maka sebagai objek. Menemui Tuhan sebagai objek. Tidak disandari, tapi ditemui. Nah, ayatnya robi banyak kasrah. Berarti merasalah bersandar kepada Allah. Karena bersandar maka hati menjadi tenang. Tenang ya. Mana sekarang definisi paling mendasar khusus adalah merasalah bersandar. Jadi merasa roboh. Merasa roboh di hadapan Tuhan. Itu baru khususnya muncul. Kalau merasa menghadap, kesannya jaga jarak. Nah, kesannya jaga jarak. Kalau merasa bersandar, kesannya nggak berdaya. Nggak berdaya, apa kata Allah, pasrah. Ridhonya muncul akhirnya. Karena apa? Karena bersandar, maka tenang akan muncul tenangnya. Ya Allah, saya banyak masalah di pekerjaan saya. Saya bersandar akan tenang. Allah kasih tenang. Karena ketenangan tuh Allah sumber dari langit turun ke bawah nanti. Ya, jadi turun ke bawah. Karena Allah bilang bahwa Allah menurunkan sakinata turunnya. Anzala sakinata. Jadi apa sakinah? Ketentraman turun anzala. Turun dari atas. Jadi barang siapa merasa bersandar, nempel, Allah kasih sakinatan dari atas, turun dari langit. Kalau merasa menghadap saja berjarak, berarti ada gengsinya. Akhirnya apa? Merasa dengan satu sop dengan orang biasa nggak mau gengsi. Satu dengan orang biasa nggak mau. Ini merasa berjarak akhirnya kalau menghadap. Merasalah bersandar lebih selamat khusyuk daripada sekedar merasa menghadap. Karena ayatnya berbuktikan bersandar bukan menghadap. Berikutnya, misalnya menikmati apa Ustadz? Menikmati amalan panca indera, mata, senganggur-nganggurnya mata, lihat TV banyak apa banyak sponsornya. Pas Ramadan loh ya. Siang hari sponsor sirup, membayangkan alangkah segernya. Siang hari sponsor kue, alangkah nikmatnya. Daripada membayangkan alangkah-alangkah, mari mata dipakai baca Quran. Itu namanya amalan panca indera dimuliakan dengan bungkusan Al-Quran, niscaya menemukan ketenangan karena merasa ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dikarenakan apa? Interaksi dengan Al-Quran ditinggikan derajatnya. Jadi kasarnya mari senganggur-nganggurnya Ramadan, maaf ya, jangan tidur. Jangan tidur. Minimal apa ya? Minimal ya secapek-capeknya dengerin identik Al-Quran, entah bacaan dan sebagainya. Ya, sementara kita fresh dulu, nggak usah dengerin berita hal-hal yang lain yang buat kita emosi, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Ya, mari Ramadan kita pakai sebagai gua untuk bertapa. Ramadan kayak gua untuk bertapa di dalamnya. Sementara kalau nyetir TV, hindari channel-channel yang berbau provokasi, channel-channel TV yang berbau mana-mana kita supaya ada apa ya ikut mikirin pusing, ya nggak usah. Nggak usah. Biar mereka yang mikir saja kita nggak usah ikutan mikir, ya. Agar kita Ramadan tahun ini menjadi tenang dibanding Ramadan tahun lalu. Semoga semakin tenang, ya. Ramadan terowongan terindah. Mari menikmati indahnya ini Ramadan. Jangan sibuk dengan mikir yang susah-susah itu. Berikutnya, menikmati amalan sodako. Dimuliakan dalam bungkusan janjinya. Ini saya menemukan ketenangan karena merasa berlipat ganda pahalanya. Fayudha'ifahu lau ada'afan kathirotan. Ilahnya ini. Jadi man yukridullah kordon hasanan. Maaf ya, we manusia yang nggak pernah berzakat, nggak pernah bersodako atau berinfak, mau nggak minjami Allah. Ini Allah sindir kata pinjam ini. Jadi maaf ya, karena mungkin kita barangkali begitu kikirnya kepada Allah, sama-sama Allah sindir, mau nggak minjami Allah? Minjam sebentar aja. Bisa Allah kembalikan kok lipat ganda. Fayudha'ifahu. Maka dia melipat gandakannya, lalu baginya ada van lipat ganda yang banyak. Kalau tadi panca indera kita dengan baca Quran tenang. Kenapa tenang? Karena Rasul bilang bahwa khairukum sebaik-baik kalian man talamal Qur'ana, orang yang mengajarkan Quran wa alamahu dan mengajarkannya. Orang yang mengajar orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Oh, berarti
Kalau panca indera kita identik Al-Quran, maka kategori khairukum. Karena sebaik-baik maka ditinggikan derajatnya. Sebagaimana tingginya derajat kitab Al-Quran. Berikutnya, amal apa lagi menikmatinya di bulan Ramadan? Nikmati amalan menahan nafsu. Dimulakan dalam bungkusan puasa. Jadi, maaf ya, ini contoh terapi paling mendasar. Puasa itu kayak filter, ya, kayak filter. Misalnya ya, pas Ramadan kita diajak orang, yuk kita nipu si A. Enggak, saya enggak mau ah. Kalau saya nipu, takut puasa saya enggak sempurna. Oh, berarti puasa sebagai rem paling depan, rem paling awal untuk merem kita supaya enggak nuruti nafsu yang buruk itu. Nah, berarti nafsu, mari kita bungkus dengan puasa agar nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah, tenang akhirnya, tenang ya. Karena sudah terjamin keselamatannya. Kenapa? Karena barang siapa di dunia nuruti hawa nafsu yang berlebihan, akibatnya berdosa dan terus mati dalam keadaan berdosa, belum diistighfari, belum bertobat, maka nanti di akhirat ada dosa belum terampuni. Kalau belum terampuni, maka ketika masuk surga menyeberangi neraka. Nah, karena nyeberang neraka, maka terbakar di neraka. Kenapa? Karena dosa belum terampuni. Tapi barang siapa di dunia itu nafsunya bisa dikekang dengan amalan puasa, maka di akhirat selamat. Kenapa? Karena Allah mengatakan "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kemudian nunaji kami selamatkan alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Apa takwa? Rasa kehati-hatian. Makanya tentang puasa akhirnya berbunyi la'alakum tatakun, agar kalian berbuat merasa muncul rasa kehati-hatian. Jangan sampai sembrono ucapan kita, jangan sampai sembrono mata kita ngelihat yang nggak benar, jangan sampai telinga kita panca indera dengar yang nggak benar. Intinya panca indera dibungkus dengan puasa supaya takwanya ada. Nah, kalau takwanya ada dan kita meninggal pas bulan Ramadan, kalau kita meninggal pas Ramadan, maka meninggal sedang berbuat ketakwaan. Maka ketika nyoba neraka, Allah selamatkan akhirnya. Oh, berarti untuk mengerem nafsu adalah dengan puasa. Maka puasa membungkus amalan nafsu agar tidak keluar dari bungkusan. Kalau keluar maka liar. Kalau liar maka nggak terkendali, akan bisa nafsu nyetir iman kita nanti. Nafsu nyetir akal kita nanti. Nah, mari nafsu kita tundukkan dengan apa? Dengan amalan puasa. Masih bersyukurlah kita itu ya. Bersyukurlah. Bersyukurlah dikasih, maksudnya ditakdirkan hidup pada zaman sekarang yang masih hidup dan mengalami menikmati terowongan indah berupa bulan Ramadan. Kesimpulannya adalah Ramadan terowongan indina. Ramadan terowongan terindah di depan kita ini. Banyak pemandangannya. Kita tolak kanan kiri penuh senyum melihat bunga kanan kirinya itu. Tempat masuk yang mulia sekarang adalah areal dimensi ruang dan waktu. Apa ruang masjid? Kalau nggak sempat ke masjid, kita sudah otomatis masuk kalender. Kalau masuk kalender, masuk dimensi waktu namanya terowongan indah bulan Ramadan. Semakin melangkah masuk ke dalam terowongan itu, ini saya tampak pemandangan amalan-amalan pemuliaan yang bisa kita nikmati demi ketenangan hati kita selama bulan Ramadan dan diharapkan setelah Ramadan khatam, di Ramadan kita hidup dengan tenang. Kenapa? Merasa apa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Al-Quran, merasa dekat dengan apa yang kita lakukan selama ini. Nah, intinya ke sana. Ya, mari kita mumpung Ramadan di depan mata, mari kita niatkan, ya Allah, Bismillah, mulai sekarang saya pengen sebersih mungkin diri saya, berusaha sebersih mungkin, berusaha seikhlas mungkin, berusaha setakwa mungkin untuk menikmati terang terindah yang kau apa, tayangkan di depan saya. Siap saya masuki untuk masuk di bulan Ramadan tersebut. Demikian materi singkat pada pertemuan kali ini tentang tempat masuk yang mulia, tempatnya sudah dekat di hadapan mata kita. Tempatnya berwujud apa? Dimensi waktu, yakni bulan Ramadan, seperti dimensi ruang, terowongan terindah. Kenapa terindah? Ke dalamnya ada pemandangan amalan pemuliaan.
Karena segala amalan diamalkan di bulan Ramadan itu dimulia-muliakan oleh Allah. Demikian materi hari ini. Eh, Sebelum diakhiri, Pak Tutor Kelas barangkali membacakan pertanyaan di layarnya yang tertulis. Boleh dibaca sebentar sebelum ada pertanyaan secara terbuka atau secara suara. Silakan Pak Tutor Kelas. Terima kasih Ustaz. Ini yang tertulis ini. Bentar, Ustaz. Tidak ada tertulis ini Ustaz. Oh, tidak ada. Ya. Jadi, Kalau nggak ada, barangkali para teman sekalian ada di sini ruangan Zoom. Kalau ingin bertanya, boleh silakan mikrofonnya diklik.